Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kita review untuk 2 bulanan ya. Sudah lama banget kata review. Oke, kita baca-baca dulu ya. Ini yang saya sebutkan kalau sampai ternyata kita lihat dari awal sampai akhir itu turunnya mungkin cuma 1 kilo atau cenderung tetap atau cenderung naik, saya wajibkan untuk dijadwalkan konsultasi ya. Saya mohon Mbak Anis untuk membantu jadwal konsultasinya. Oke, kita mulai dulu dari Mbak Ula ya. Mbak Ula turun sudah 3 kilo lebih, bagus. Mbak Mer turun 5 kiloan ya, bagus. Mbak Ayu Pramudita turun 3 kilo lebih, mantap. Mbak Zulpi turun 1,3 ya, 1,3 berarti enggak masuk ya, masih relatif sukses lah, sudah lebih dari 1 kilo. Mbak Sadia turunnya 1, sekian ya, 1,5 lebih, enggak usah konsul, enggak apa-apa. Mbak Hidayah Nur, ayo ini sudah sempat. Duh, kok naik terus ya malahan ya. Kalau lihat muscle-nya malah ada sempat naik tapi sekarang kembali lagi. Oke, kontrol ya Mbak Hidayah Nur ya, konsul ke aku. Mbak Eva turunnya enggak sampai 1 kilo ya, sama ya berarti ya, konsultasi ke aku Mbak Eva. Mbak Yayu turun tapi memang 1 kilo lebih, enggak masuk berarti. Bagus, kita lanjutkan Pak Subhan, 1 kilo pas, 1 kilo pas. Ngepas banget 1 kilo, tapi sudah sukses padahal kemarin jaganya ya. Terus kayaknya mungkin kena karnaval naik ya. Konsul boleh nggak? Konsul boleh, 1 kilo pas soalnya. Konsul lah lebih bagus, dijadwalkan ya Mbak Anis ya. Mbak Aisma Ayu, woi turun 3 kilo lebih, mantap. Mbak Marah turun 1 kilo lebih, bagus. Mbak Ila, wah sukses sih Mbak Ila, 5 kilo. Mbak Reni hampir 5 kilo, bagus. Mbak Dwi Aisyah turunnya ini konsul juga ya ke aku ya, ini ya Mbak Dwi Aisyah ya, dijadwalkan. Mbak Anis turun, bagus 3 kilo lebih. Pak Kartum iki pisan koncone Mbak Ila, sukses banget ya, 5 kilo lebih. Mbak Bana 1 kilo lebih, masih sukses. Mbak Fitri, sukses iki Mbak Fitri, meh 3 kilo, 2,5 lah. Mbak April, wah sukses 3 kilo lebih, bagus. Mbak Indah, Mbak Indah itu wis munggah mudun mana? Ayo konsul yuk ya Mbak Indah ya. Kamera program Mbak Dwi Yuliana, bagus, sukses ya. Mas Huluk turun 1 kilo ini ya, 1 kilo. Oke, tapi sebenarnya kalau Mas Huluk ini bukan masalah berat badan ya, masalahnya di lingkar ya. Tapi muscle-nya naik, jadi bagus sebetulnya ya, muscle-nya naik. Oke, Mbak Atia, bagus ya turunnya ya, 5 kilo lebih malah nih, lebih 5 kilo. Mbak Rum gak ikut ya. Apa jenenge? Gelap, ini penumpang gelap. Nggak usah konsul, nggak apa-apa, tapi nek mau konsul silahkan. Mbak Eni sukses ya, 1 kilo lebih. Mbak Sofi sukses juga, 2 kilo lebih. Oke ya, tadi sudah saya sebutkan nama-nama yang harus konsul ke saya. Tolong segera hubungi Mbak Anis biar langsung dijadwalkan. Karena sekarang nggak tahu ya, proses home visit itu sekarang mulai rame. Terus habis itu program-program lain juga mulai rame. Jadi akhirnya nanti teman-teman terpaksa walaupun dijadwalkan 2 orang dalam sehari. Tapi kalau misalnya lagi ada sesuatu, saya setelah habis duhur jam 10 ada masalah sama pasien yang lain yang ada di program-program istimewa, saya minta maaf tidak bisa melayani. Tapi sebisa mungkin kalau di hari-hari yang kosong saya tetap akan menyempatkan diri untuk menerima konsultasi dari teman-teman. Mohon dimanfaatkan ya biar bisa tetap dua arah kita. Oke, berikutnya kabar yang cukup gembira ya, saya mau umumkan bahwa untuk syukuran akhir 2 bulan ini kita mau bikin es teler yang sehat, tapi bahan dan alatnya sedang dipersiapkan sama Mbak Nana. Es teler ini nanti tetap akan kita siapkan di dapur ya, biar kita bisa sama-sama menikmati. Nanti yang shift 2 juga mungkin akan disisihkan untuk yang shift 2 bisa menikmati.
Dan tentunya juga kita akan mengenalkan produk baru yang tanpa sponsor, tapi ya teman-teman bisa kira-kira tahulah pengganti-pengganti untuk bikin es teler yang sehat itu gimana. Yang menarik tadi kemarin terkait masalah coklat jujur aja setelah saya cari-cari itu coklat itu memang cenderungnya mahal ya, karena teman-teman tahu sendiri coklat batang yang Anda beli di Indomaret pun itu harganya bisa di angka 15.000 sampai di angka 20.000. Itu padahal coklatnya sedikit sekali banyakan gulanya. Makanya kemarin waktu saya cari-cari coklat yang bagus, yang isinya yang biasanya saya pakai itu harganya terlalu mahal. Harganya itu mungkin di 100 gram bisa jatuh di angka 100 ribuan gitu. Nah, makanya kemarin saya cari-cari yang produk lokal dan akhirnya sudah ketemu sebetulnya yang di 250 gram itu bisa jatuh kena di harga 50.000 ya. 250 gram itu padahal kan teman-teman kalau beli kira-kira di 20-30 graman tuh. Jadi ya masih setara dengan harganya coklat-coklat yang ada di Indomaret, tapi bubuk coklatnya memang kandungan coklatnya tinggi sekali ya, sehingga kadar gulanya bisa dibuat lebih rendah. Jadi satu cube itu saya dapat yang kira-kira kadar gulanya itu cuma 1 gram gitu. Padahal kalau teman-teman ngerasakan coklat-coklat yang di luar itu bisa-bisa setara dengan satu cube teman-teman bisa dapat sekitar 3-4 graman gulanya. Jadi banyak banget, lebih banyak gulanya itu gula batang rasa coklat, bukan coklat batang gitu. Nah, nanti mungkin kita akan simpen menu itu untuk sebagai penutupan ya, penutupan di 3 bulan. Saya rasa 3 bulan nanti itu di kelas ringan yang kita janjikan kita akan bikin kelompok-kelompok kecil ya untuk saling saling catch up kali ya, saling untuk cerita kira-kira selama 3 bulan jalani program itu gimana rasanya, kesuksesan apa yang didapatkan, kalau ketidaksuksesan apa yang membuat dia mengganjal, kesulitan apa yang paling mengganjal, dan juga program apa yang paling viable untuk dilakukan, program mana yang paling tidak viable untuk dilakukan. Jadi nanti akan kita buatkan forum diskusi kecil-kecil. Kira-kira kemarin ngelis ada 10 kali pertemuan ya nanti ya, yang akan kita buat janji ketemu antara orang-orang masing-masing itu, dan tentunya kita akan ngasih hadiah ya, hadiahnya berupa insya Allah adalah hidangan coklat yang sehat itu tadi yang sudah saya janjikan. Ya harapannya teman-teman bisa berpartisipasi, tetap istiqomah untuk olahraganya. Saya rasa juga jangan sampai berhenti. Buat teman-teman yang sudah punya kebiasaan olahraga yang baik kayak saya nih, kemarin Sabtu Minggu tuh hancur olahraganya, squatnya di hari Sabtu tuh cuma 40 kali, Minggu kemarin tuh cuma 60 kali. Jadi ya kalau misalnya squatnya memang terganggu, ya teman-teman harus kerasa sendiri bahwa sekarang nih hari ini nih saya harus punya squat. Squat saya utangnya adalah 100 jadi 200 harusnya squatnya. Cuman saya rasa kalau squat aja kok ternyata paha itu rasanya nggak enak gitu. Nah saya pengennya hari ini tuh dikombinasi antara push up 20 sama squat 20 gitu. Atau misalnya nanti saya push up itu relatif lemah, jadi kalau nanti saya ternyata nggak kuat 20, saya akan nambahin ke yang lain. Saya paham di bulan Agustus kemarin tuh banyak sekali cobaannya ya, sebagai bulan kedua tepat bersamaan dengan banyak banget karnaval, banyak banget acara-acara Agustusan, teman-teman nggak bisa jaga makan, wajar. Kebetulan juga saya kemarin sudah bilang bahwa teman-teman juga harus ngasih makan dirinya, jangan kayak orang miskin terus, karena kalau kayak orang miskin nanti tubuhnya jadi menghemat banget. Maka kemarin sudah Agustusan, teman-teman sudah menikmati. Nah sekarang kalau teman-teman mau nyoba ngurangin lagi silahkan, tapi saya jauh lebih menganjurkan tidak usah ngurangi lagi. Kita lebih mengincar pada bagaimana caranya biar bisa tetap istiqomah olahraga, biar bisa tetap istiqomah dengan ngatur porsinya, biar istiqomah dengan minum airnya 2 gelas setelah makan, dan juga tidurnya, tahajudnya, serta puasanya. Udah itu aja, nggak usah berubah dari yang kemarin-kemarin. Tapi barangkali teman-teman ada yang ngerasa aku mau nambah olahraga apa, silahkan boleh juga konsultasi ke saya ya. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungkan, dok boleh makan ini enggak, boleh makan itu enggak, dok aku pengen makan pentol kanji berapa kira-kira gitu ya, ntar Mbak Nana bisa jawab kalau masalah itu. Olahraganya juga saya bisa jawab. Ataupun mau makanan-makanan snack-snack yang aneh, saya terima kasih sekali kepada Mbak Indah yang kemarin sudah membawa masalah coklat ya, karena itu coklat tuh pastilah banyak orang yang suka ya, dan itu snack yang sangat menyenangkan. Saya pun juga suka, saya suka sekali sama coklat, sehingga kita harus cari
kita harus cari, kita sama-sama share nanti ya. Coklat yang sehat itu ada, cuman masalahnya teman-teman suka nggak kira-kira dengan coklat yang sehat itu, yang emang coklatnya banyak gitu. Mungkin agak relatif cenderung lebih pahit, tapi sebetulnya bukan berarti rasanya nggak enak, tetap enak-enak aja. Ya contohnya kayak kopi itu ya pahit enak gitu. Kalau orang yang suka kopi ya walaupun pahit enak. Coklat pun sama, coklat tuh emang dasarnya pahit, tapi pahitnya pahit yang enak. Nah oleh karena itu nanti dengan dikasih coklat yang komposisinya lebih sehat, yang produksi lokal aja, yang harganya relatif lebih terjangkau. Nanti kalau teman-teman sudah mengenali rasanya, udah cocok sama bagaimana pembuatannya, modifikasinya, insya Allah teman-teman bisa menemukan pilihan snack sehat yang lebih banyak. Kalaupun mau beli snack yang nggak sehat pun, yang kadang-kadang yang namanya khilaf, mau beli kue pancong pocong, mau beli mie ayam ceker, ya nggak masalah, sesekali juga nggak masalah. Toh kita hidup bukan berarti harus murni kayak strict banget makannya, enggak. Kita lebih ke arah sesuatu yang bisa dijalani sehari-hari, bisa enjoy jalaninnya, nggak stres, nggak kerasa diet, tapi berat badan itu bisa turun secara istiqomah. Nggak ngincer di 3 bulan ini, mungkin kalau bisa dalam waktu 1 tahun ke depan nanti kita MCU berikutnya, target besar saya justru di situ. Pada saat dilakukan MCU yang berikutnya, kita akan lihat orang-orang yang ikut program ini dan orang-orang yang tidak ikut program itu bedanya sejauh apa. Itu saya masih pengen nunggu. Dan tentunya tetap istiqomah teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kalaupun sesekali kita itu longgar nggak masalah, kebetulan ada bulan-bulan tertentu nggak masalah, ya namanya Agustusan nggak masalah. Tapi kita tahu bagaimana cara kita kembali untuk menuju ke kesehatan lagi, kita tahu caranya jaga lagi. Ya kayak misalnya ada orang yang udah terbiasa sholat tiap tahun gitu ya, tahajudnya sudah rutin, puasanya udah rutin, tiba-tiba berhenti. Itu ya emang agak aneh ya sebetulnya, tapi sangat amat disayangkan. Tapi orang-orang yang sudah pernah jalanin itu sempat istiqomah walaupun berhenti, mereka itu akan mudah untuk menemukan jalan untuk kembalinya karena ilmunya sudah tahu, badannya sudah ingat. Jadi gampang banget untuk bisa dikembalikan ke yang awal. Jangan menyerah, kalaupun teman-teman sempat ada kenaikan nggak masalah ya. Kita targetnya tetap jangka panjang karena kita nggak ngejar nikahannya siapapun kecuali Mbak Yumna sama Mbak Nana yang ngejar nikah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.